Selamat pagi rekan-rekan jurnalis. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi rekan-rekan. Pada hari ini Jumat tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 10.15 WIB, kami dari Polres Metro Jakarta Timur akan merilis terkait dengan kinerja dari unit PPA Polres Metro Jakarta Timur, di mana ada satu kasus yang menjadi perhatian publik yang terjadi sekitar bulan November 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Dengan adanya berita viral yang beredar di tengah kehidupan bermasyarakat, di mana seorang ART diduga telah dianiaya oleh majikannya. Kebetulan ART tersebut berinisial SR yang sekarang sudah berada di kampung halamannya di wilayah Jawa Tengah, itu berada di Banyumas, tepatnya Kabupaten Banyumas. Sedangkan majikannya itu berada di wilayah Kecamatan Pulau Gadung, Kotia, Jakarta Timur. Kami dapat sampaikan bahwa kasus tersebut adalah diduga melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP karena yang bersangkutan korban mengalami luka berat. Dasar penanganan kita yaitu laporan polisi tanggal 21 Maret 2025. Laporan polisi ini timbul karena ada berita viral terkait dengan postingan dari salah satu wakil ketua Komisi 3 DPR RI yang memviralkan di mana video tersebut, ART tersebut mengalami luka-luka. Dan setelah ditanya ternyata luka-lukanya disebabkan oleh dianiaya oleh majikannya. Majikan yang dimaksud di sini adalah suami dan istri yang TKP-nya berada di Jalan Kunci, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dapat kami jelaskan bahwa di sini adapun kronologis kejadiannya bahwa saudari SR ini berumur 25 tahun ya, sudah hampir 25 tahun, bulan depan sudah 25 tahun. Dia menjadi ART asisten rumah tangga sejak bulan November 2024 hingga bulan Maret 2025. Dia bekerja di majikannya yang sekarang menjadi tersangka dan ditahan suami istri, dan mengasuh ketiga anaknya dan membersihkan rumah dan layaknya sebagai asisten rumah tangga. Menurut keterangan dari para tersangka bahwa mereka tidak puas dengan kinerja dari ART ini dan juga diduga bahwa ART ini telah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap ketiga anaknya, sehingga ibu majikan karena melihat hal itu dia melakukan penganiayaan dan juga kadang dibantu oleh suaminya. Jadi cara melakukan penganiayaan itu dengan cara dipukul, dijambak,
ditendang, dibenturkan ke meja dan juga ke lantai. Bahkan rambutnya pun dipotong ya dengan acak-acakan oleh majikan perempuannya. Dan dalam hal ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka atau pelaku utama. Jadi adapun identitas daripada kedua tersangka selaku pelaku utamanya adalah SSJH, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, beralamatnya di TKP, dan suaminya berinisial AMS yang dalam hal ini bertindak sebagai turut serta atau membantu dilakukan penganiayaan tersebut. Adapun barang bukti yang kami amankan atau sita yaitu pakaian korban, rekaman CCTV, VER, hasil psikologi korban, dan juga hasil psikiatri korban. Dan korban sampai saat ini berada di kampung halamannya di Banyumas dan masih dalam perawatan intensif. Kebetulan korban juga mengalami luka berat sehingga dirawat di rumah sakit di RSUD Banyumas. Kami dari Polres Metro Jakarta Timur sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang ada di Banyumas, Polres Banyumas maupun pihak UPT, PPA yang ada di Banyumas dan lembaga-lembaga terkait lainnya yang mengurusi terkait dengan anak-anak dan perempuan khususnya, sehingga kasus ini bisa terungkap dan bisa kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua tersangka ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan dari rekan? Ancamannya? Ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara. Ya. 10 tahun penjara. Bang, modus pelaku menganiaya korban apa sih Bang? Apakah korban sering melakukan kesalahan atau apa gitu? Iya, modusnya menurut keterangan korban adalah karena jengkel ya, sakit hati karena korban tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik selaku ART, asisten rumah tangga. Jadi kecewa dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sebagai ART. Jadi itu karena kekecewaan, kejengkelan, emosi, dia melakukan penganiayaan. Dan kebetulan menurut keterangan para tersangka juga bahwa ketiga anaknya juga pernah mengalami sedikit penganiayaan menurut pihak tersangka dari ART sendiri. Ya. Dan untuk yang suaminya ini kan bukan polri utama ya. Iya. Perannya dia maksudnya apa? Jadi dia perannya sebagai turut serta melakukan penganiayaan, karena pada saat penganiayaan dia juga turut membantu. Jadi bukan inisiatif dia, karena kebetulan dia berada di situ dan juga dia juga melakukan pengobatan kalau sudah korbannya luka dan juga dia melakukan pengobatan. Ya. Selama ART itu bekerja di rumah majikan itu ada pelat gaji atau tidak? Terus yang ada pelat gaji atau tidak? Oh iya. Terus yang kedua untuk profesinya itu sebagai yang berserta ini apa dan? Yang terima kasih. Terkait dengan gaji, menurut keterangan dari korban bahwa ada keterlambatan pembayaran gaji dan ada pengurangan juga pembayaran gaji karena majikannya merasa bahwa dia tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan oleh majikan. Jadi gajinya juga dibayarnya kurang dan bahkan ada yang handphonenya juga pun disita oleh majikan. Terkait dengan pekerjaan daripada tersangka turut serta, ini masalah privasi tidak perlu saya sebutkan di sini. Untuk ART yang jadi korban ini sudah berapa lama bekerja?
dan kalau berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, apakah di ART sebelumnya juga melakukan hal yang sama atau kekerasan? Kenapa? ART yang sekarang sudah berapa lama ya di rumah keluarga korban, dan kalau berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, apakah dia juga pernah melakukan hal serupa terhadap ART lainnya? Ya, jadi terima kasih. Terkait dengan pembantu ART yang dianiaya yang menjadi korban pada saat ini, dia bekerja selama 4 bulan. Dari bulan November 2024 sampai bulan Maret 2025. Jadi 4 bulan. Terkait dengan pertanyaan kedua, masalah ada perbuatan berulang atau tidak, ini kita tidak bisa kurang kuat karena hanya ada informasi-informasi yang kami dapat. Pernah juga ART yang juga mengalami hal yang sama juga seperti itu. Tapi sudah dilakukan upaya damai, tidak melapor ke pihak kepolisian, dimediasi oleh lingkungan RT dan dapat didamaikan oleh lingkungan RT, tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Sudah ya?